Shalom, selamat berjumpa kembali di dalam program Pastor Talk. Sepanjang hari ini diberkati Tuhan dalam segala aktivitas, yaitu di dalam kuasa dan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Saudara kasih Tuhan, hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan dengan judul Suci di luar, retak di dalam. Ini kita mau belajar dari teguran Yesus kepada orang-orang Farisi. Nah, di dalam firman Tuhan dikatakan, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, tampaknya indah di luar, tetapi di dalam penuh tulang belulang orang mati dan segala kotoran. Matius 23 ayat 27. Saudara yang kasih Tuhan, salah satu bahaya terbesar di dalam kehidupan rohani bukanlah dosa yang terlihat, melainkan kesalehan palsu yang disembunyikan dengan rapih. Orang Farisi adalah contoh klasik, yaitu tampak suci, rajin beribadah, sangat faham firman, bahkan menjadi rujukan rohani. Namun, Yesus yang melihat hati menyebut mereka munafik. Nah, ini menjadi peringatan yang sangat relevan di hari ini. Ada banyak orang Kristen yang rajin ke gereja, aktif di dalam pelayanan, mencatat khotbah, bahkan mengajak orang lain untuk dekat dengan Tuhan, tetapi kehidupan pribadinya masih menjadi batu sandungan. Hal yang dipelajari hari ini yang pertama, Yesus tidak terkecoh oleh penampilan rohani. Orang Farisi melakukan semua ritual keagamaan dengan sangat sempurna. Mereka berdoa, orang Farisi itu juga berpuasa, memberi persembahan, dan juga menjaga citra rohani di depan umum. Tetapi Yesus tidak menilai dari penampakan yang di luar. Karena Yesus berkata, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku dalam Matius 15 ayat yang ke-8. Jadi masalah terbesar orang Farisi bukan kurang pelayanan, tetapi hati yang tidak mau diubahkan. Karena mereka sibuk membenarkan diri, bukan membiarkan Tuhan menyembuhkan diri. Pelajaran yang kedua hari ini, aktivitas rohani tidak sama dengan kehidupan yang diperbaharui. Pelayanan tidak otomatis menghasilkan transformasi. Seseorang bisa sangat aktif di dalam pelayanan, tetapi tetap hidup dalam kepahitan, aktif dalam pelayanan tetapi tetap hidup dalam kebohongan, aktif dalam pelayanan tetapi tetap hidup dalam kecemaran atau kesombongan yang tersembunyi. Nah, Yesus sangat tegas kepada orang Farisi karena mereka, orang-orang Farisi, memimpin orang lain kepada Tuhan tetapi diri mereka sendiri tidak mau bertobat. Nah, kehidupan seperti ini bukan hanya merusak diri mereka sendiri tetapi juga melukai orang-orang lain. Karena Yesus juga berkata, barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya. Matius 18 ayat yang ke-6. Pelajaran yang ketiga, gereja bukan museum orang suci, tetapi bengkel pemulihan. Nah saudara, gereja kami Zion Church of Christ memiliki salah satu nilai, yaitu adalah accepted, yaitu diterima apa adanya. Gereja itu bukan tempat memamerkan kesempurnaan, melainkan gereja adalah bengkel rohani, yaitu setiap orang dapat datang dengan segala kerusakan yang berbeda-beda. Ada yang mesinnya rusak, ada yang remnya blong, ada yang mungkin bodinya penyok. Nah, masalahnya sebenarnya bukan pada kerusakan-kerusakan itu. Masalahnya adalah ketika seseorang menolak untuk diperbaiki, tetapi tetap ingin tampak terlihat baik di luar. Yesus tidak menolak orang berdosa, garis bawahi ini. Tetapi Yesus menentang kemunafikan. Kepada perempuan yang berzina, Yesus berkata, aku pun tidak menghukum engkau. Tetapi Yesus juga berkata begini, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Pelajaran yang keempat, hidup ini kesempatan, bukan panggung kepura-puraan. Nah, renungan hari ini bukan untuk menghakimi siapapun, tetapi untuk menyadarkan, selama seseorang masih hidup, Tuhan masih memberi kesempatan. Tetapi kesempatan itu tidak selamanya ada. Orang Farisi menutup hati mereka sampai akhirnya
tidak lagi mampu mendengar kebenaran. Saudara, hidup adalah anugerah, dan setiap hari adalah undangan Tuhan untuk berkata, Tuhan, mari periksa hatiku. Karena itu, pemazmur berkata, selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Mazmur 139, ayat yang ke-23. Nah, berarti hari ini saudara yang kasih Tuhan, Yesus menegur orang Farisi bukan karena Yesus benci kepada mereka, tetapi karena Yesus mengasihi kebenaran dan mengasihi jiwa-jiwa. Nah, hari ini Tuhan tidak mencari orang Kristen yang sempurna di luar, tetapi Tuhan mencari orang Kristen yang mau jujur di dalam. Jika ada pola hidup Farisi dalam diri kita, tampak rohani tetapi menolak diubahkan, nah hari ini adalah saatnya untuk datang kepada Tuhan. Karena gereja Zion Church adalah bengkel pemulihan yang Tuhan pakai. Saudara diterima, tetapi Anda juga dipanggil untuk dipulihkan. Karena Tuhan menerima kita apa adanya, apapun latar belakang kita. Tetapi setelah ada di tangan Tuhan, Tuhan juga tidak akan membiarkan kita apa adanya. Tuhan harus rubah kita, Tuhan mau pulihkan kita. Nah, Tuhan mau setiap Anda yang datang kepada Tuhan untuk apa? Untuk dipulihkan. Karena hidup adalah kesempatan sebelum seseorang menutup mata kehidupannya. Itu sebabnya mari jangan sia-siakan anugerah yang Tuhan sediakan kepada setiap kita. Tuhan Yesus Kristus berkati dan shalom.